kita mulai pada doa pada sore hari ini dengan saat teduh yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut saat teduh ini dengan menyanyi lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.
sebab dia hidup dinyanyikan 2 kali. Biarlah melalui puji-pujian, melalui persekutuan, doa pada malam hari ini, kami boleh menyenangkan Tuhan dan Tuhan berkenan atas kami semua. Terima kasih Bapak, orang pimpin 3 hamba-Mu yang terpercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang ini, supaya kebenaran-Mu yang akan dinyatakan untuk kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di suatu desa di daerah Magelang, dekat ya berarti ya, Magelang sini, ada seorang ibu penjual tempe. Ini tempenya tempe bungkus, tempe bungkus godong seperti itu. Nah, tak ada pekerjaan lain yang dapat dia lakukan sebagai penyambung hidup hari lepas hari. Meski
demikian, ibu ini nyaris tak pernah lahir keluhan dari bibirnya. Nah, saya membaca kisah ini. Dia jalani hidupnya dengan riang. Jika tempe, dia katakan, jika tempe ini yang nanti mengantarkanku ke surga, kenapa aku harus menyesalinya? Nah, ini yang memaknai hidup dia, sehingga dia tetap semangat, dia tetap menjalani kehidupannya walaupun berjualan tempe, dia tetap sukacita di situ. Nah, suatu pagi dia berkemas untuk mengambil keranjang bambu tempat tempe. Dia berjalan ke dapur di mana tempe-tempe yang sudah siap untuk diambil, untuk diletakkan dan untuk dijual. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Ternyata tempe-tempe yang sudah dipersiapkan itu, yang dibungkus kemarin sore, paginya belum jadi. Wah, dia bingung. Wah, ini gimana ini? Tempenya kok belum jadi? Masih berupa kacang kedelai. Belum ada kapas-kapas peragian itu. Jadi belum putih seperti itu. Nah, ini harus dijual besok. Berarti hari ini dia mikir, nah terus nanti makan apa? Nah terus nanti bagaimana kelanjutannya untuk modal selanjutnya? Seperti itu. Tubuhnya lemas, dia bayangkan, dia mikir bagaimana memutar otak untuk mendapatkan uang kembali, untuk modal, untuk semuanya. Di tengah putus asa, terbesit harapan di benaknya, dia berdoa. Dia tahu jika meminta kepada Tuhan, pasti tak akan ada yang mustahil. Betul ya? Kalau berdoa dengan Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Nah, dia meyakini itu. Maka dia duduk bertelut, tangannya di atas, menengadah begitu. Dia angkat, dia mengucapkan dengan sepenuh hatinya untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu kesulitanku. Aku tahu Engkau pasti menyayangi hamba-Mu yang hina ini. Bantulah aku ya Tuhan. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Hanya kepadamu kuserahkan nasibku dalam nama Tuhan Yesus. Wow, apa yang terjadi tempenya kira-kira? Jadi tempe? Wah. Dalam hati dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara itu. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Dengan tenang dan dengan semangat dia kumpulkan tempe-tempenya itu, dimasukkan ke keranjang. Tapi dalam hatinya dia juga deg-degan. Akhirnya dia buka satu tempe. Apa yang terjadi? Loh, kok belum berubah? Tempenya masih kedelai. Wah, tidak apa-apa. Ini proses daripada Tuhan. Dia masih menyemangati hidupnya begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dengan kecewa, dia berusaha untuk tetap berdoa lagi. Dia berdoa lagi. Tuhan, tolong jadikan tempe ini sudah matang begitu. Tapi ternyata tidak demikian. Apa yang dipercayai bahwa Tuhan pasti memproses, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan menyengsarakan hamba-Nya yang percaya.
Dia percaya semua itu pasti terjadi. Namun ternyata tempenya tetap menjadi masih deli. Wah, ini dia sangat kebingungan. Dengan langkah gotek, akhirnya ibu ini pergi ke pasar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dia pergi ke pasar. Dia masih berpikir, dia masih memiliki harapan bahwa tempenya ketika dibawa ke pasar ini akan menjadi tempe deli yang masih kedelai ini dibawa ke pasar akan menjadi tempe seperti itu. Setelah digelar tempenya, dagangannya, dibuka lagi ternyata masih kedelai. Ibu ini dengan berteteskan gebrobios seperti itu bingung. Teman-temannya sudah pada pulang. Tempenya yang dan jualan tempe begitu yang lainnya sudah pada pulang dengan sukacita, dengan senyuman. Dia yang sedih. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam menanti jawaban Tuhan itu dia tetap berdoa, Tuhan jadikan tempe dulu ini. Tapi tetap tidak menjadi tempe. Ada orang yang lewat, dia tanya, Bu, Ibu punya tempe yang belum jadi. Dia kebingungan menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya, tetapi dia bingung. Tuhan, jangan kabulkan doaku tadi. Karena dia berdoa yang pertama apa? Dele jadi tempe. Tapi ini ada pembeli yang minta tetap jadi dele. Nah, dia berdoa supaya Tuhan tidak mengabulkan doanya tadi. Tuhan, tolong jadikan. Dia tidak menjawab sang ibu. Bu, saya mau tanya, apakah ibu menjual tempe yang setengah jadi? Dia tetap berdoa, jangan kabulkan saya Tuhan, jangan kabulkan doa saya. Akhirnya dia membuka, benar, tempenya masih tetap deli. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tanya kepada ibu ini, loh Bu, kenapa kok ibu membeli tempe yang belum jadi? Akhirnya ibu ini bilang, iya, karena ini tempe mau dibawa anak saya pergi ke luar negeri. Jadi diharapkan nanti dalam perjalanan ke luar negeri, dia sampai sana tempenya sudah jadi, delinya sudah jadi tempe. Begitu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Keajaiban Tuhan datang terjadi kepada ibu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita petik dari cerita ini? Meskipun sesungguhnya cerita ini benar. Ternyata kita seringkali juga memaksakan Tuhan. Ya kan? Tuhan, aku pokoknya begini. Tuhan, aku maunya begini. Padahal Tuhan belum tentu seperti itu. Proses dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu berbeda-beda. Dan Tuhan pakai cara apapun juga. Yang pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia sebelumnya bertarung dalam iman
bersama dengan Raja Ahab. Raja Ahab dia seorang penyembah berhala. Elia menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dalam peperangan itu akhirnya Tuhan berkehendak 3 tahun ada kekeringan di negara Israel itu, di negeri Israel itu. Nah, tetapi apakah Tuhan diam saja kepada orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan? Tidak. Tuhan tetap memelihara kehidupan orang-orang yang percaya, yang terus mengandalkan Tuhan. Menjadi gambaran kepada saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak akan diam melihat orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, setia kepada Tuhan itu bergeletak. Tidak ada ceritanya, seringkali saya sampaikan, tidak ada ceritanya orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan itu kok sampai mati kelaparan. Tidak ada ceritanya. Kecuali dia hanya percaya sebatas KTP-nya saja di situ. Nah, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi supaya itu tetap terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama dikatakan di situ, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia disuruh pergi dari tanah itu, Elia untuk tinggal di Sidon, di luar bangsa Israel itu. Secara logika tentunya Elia yang bukan orang Sidon, dia memikirkan, nanti ke sana dengan siapa? Aku ketemu dengan siapa? Aku tidak punya saudara di sana. Mereka tidak mengenal Tuhan. Bagaimana nanti akan terjadi? Tetapi Elia taat. Dia tetap pergi ke sana. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti punggar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ketaatan yang dilakukan oleh Elia ketika dia berbicara dengan Tuhan, dia tetap melakukan. Lalu di situ ada janda Sarfat. Ketika dia bertemu dengan hamba Tuhan, apa yang disuruh oleh hamba Tuhan itu dia melakukannya. Apa yang terjadi? Kehidupan janda ini terpelihara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan yang membuat dia terpelihara kehidupannya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kunci dalam kita menerima pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita bisa terpelihara terus oleh Tuhan, sesungguhnya yang pertama adalah ketaatan itu. Taat, lakukan taat. Tidak ada alasan. Taat itu artinya T itu tidak, A itu ada, A yang kedua alasan, T yang ketiga, yang terakhir adalah titik. Jadi taat, tidak ada alasan, titik. Jadi ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mempercayainya, percayalah bahwa saudara pasti akan terpelihara kehidupan saudara. Pemeliharaan Tuhan itu bukan ditandai dengan kemewahan atau apapun, tetapi bagaimana saya dan saudara itu selalu dicukupkan hari lepas hari. Janda Safat ini mengalami hal itu. Sampai kapan? Sampai kita bisa melakukannya seperti itu. Ini Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kunci yang pertama adalah taat. Kunci yang kedua, bagaimana dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, bawalah, buatlah itu untuk saya terlebih dahulu, baru kamu memakannya. Secara logika Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, loh, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Kalau kita berpikir secara manusia itu akan sulit. Pasti akan, ego kita akan muncul. Loh, buat saya dengan anak saya aja hanya makan sedikit kok malah tak berikan sama hamba Tuhan. Ini bagaimana ceritanya? Sesungguhnya hal ini seperti apa yang disampaikan Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan bagi. Dan di situ dikatakan apa? Ujilah aku. Ketika kita mau melakukan itu, ketaatan kita untuk memberi, ketaatan kita untuk melakukannya, maka sesungguhnya kita menguji Tuhan. Apakah benar Tuhan itu akan memelihara hidup kita? Ujilah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan saudara menguji Tuhan, maka saya dan saudara akan terlibat dalam pergumulan bersama dengan Tuhan. Dengan menguji Tuhan, saya dan saudara akan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Yang penting saya dan saudara kita memberi, mengembalikan apa yang menjadi bagian dari Tuhan di situ. Bukan hanya untuk berpikir untuk kita sendiri, tidak, tapi lebih mementingkan kepentingan, mementingkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apakah kita ketika taat, ketika kita setia, kita dipelihara Tuhan dengan begitu enak, bebas, dan jalannya mulus-mulus saja? Tidak demikian juga. Tidak demikian juga. Seperti ibu penjual tempe tadi, dia taat, tetapi apakah itu dia lakukan dengan mulus? Wah, jualan tempe terus laris. Tidak. Ada waktu Tuhan untuk Tuhan mengerjakan yang lain. Berkat Tuhan itu tidak semata-mata dari apa yang kita kerjakan tok. Berkat Tuhan itu tidak semata-mata diberikan ketika kita mengerjakan sesuatu dan ini hasilnya ya ini saja. Tidak. Tuhan itu punya cara untuk mencukupi saya dan saudara. Saya punya
pengalaman demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya pelayanan, saya bersyukur. Jadi saya melihat ketika dimanapun Tuhan ini tempatkan kami, Tuhan itu sudah mempersiapkan terlebih dahulu dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bukan berarti pengalaman itu yang akan memberikan kita kemampuan, tidak juga. Tetapi dalam pengalaman itu kita akhirnya mengerti dan memahami bagaimana Tuhan bekerja. Ketika pelayanan di luar Jawa, Tuhan berikan saya hikmat untuk mengelola uang yang sedemikian itu bisa mencukupkan hidup dalam 1 bulan seperti itu. Saya persediaan ketika saya ambil tanda kasih dari GGBI seperti itu. Yang pertama saya lakukan, karena kalau saya ambil dengan uang saja, berbentuk uang, pasti nanti nggak cukup. Saya pertama itu harus beli Indomie, bukan Indomie, tetapi yang paling murah saat itu bukan Supermie, mie ABC. Mie ABC. Saya harus beli. Hanya 15, karena kalau 30 uangnya nggak cukup lagi. Hanya 15 saja, 15 potong. Terus saya belikan sereal. Jadi energen sereal itu yang bukan kopi atau susu, enggak, bukan. Tetapi yang kacang hijau. Kalau kacang hijau kan agak kenyang begitu ya. Nah, itu. Terus saya beli lagi roti kering. Hatari. Jadi kalau saya mendapatkan di sini ketika ada roti Hatari itu saya ingat ketika di sana. Nah, roti Hatari itu beberapa itu. Terus belanja kebutuhan mandi. Dari uang yang saat itu diberikan oleh GGBI 500.000, dibuat ambil saja harus butuh uang mengambilnya 100.000, jadi hanya 400.000, dipotong perpuluhan 50.000 lagi, jadi tinggal 350, dipotong untuk jalan. Itu semua persembahan tak kiri-kiri wis kenaan gitu ya. Tak buat belanja saya ke pasar harus ada bawang merah, bawang putih harus ada, sama garam. Nah, habis itu saya pulang di sini. Tuhan kasih hikmat apa? Meskipun dengan 1 mie ABC itu saya ke kebun, saya tanami. Jadi ada lahan sedikit, hanya lahan sedikit saja, cuma berapa meter begitu. Itu saya di perumahan yang waktu itu yang dibangun oleh pemerintah. Saya tanami daun ketela, daun apa begitu, tak masak begitu. 1 Supermie di 1 mie ABC itu tambah 1 ikat daun-daunan, tambah garam, tambah bawang, terus jadi buahnya kan, jadi kenyang. Gitu. Bisa cukup. Bahkan saat itu ketika ada anak jemaat yang masih kecil-kecil itu main di rumah yang saya tempati itu, mereka bisa ikut makan, karena saya tidak mungkin makan semuanya. Ikut makan bisa, Bapak Ibu, bisa bukan memberi, bisa mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, bisa mencukupi kehidupan, bisa berbagi. Ini pemeliharaan Tuhan. Ketika di pelayanan di Ngawi juga sama. Waktu itu sendiri, tapi masih kuliah, wirawiri, terus habis itu menikah dengan istri. Walaupun walaupun Tuhan memberikan gereja yang memberikan sekedarnya untuk kami, tapi
ternyata Tuhan buka keran berkat lain kepada melalui orang yang lain. Dicukupkan. Bahkan apa yang diberikan bisa lebih daripada yang kami pikirkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ketika pelayanan di pagi di Solo juga sama. Kerannya yang di Ngawi ditutup, tetapi Tuhan buka keran yang lain lagi. Jadi sesungguhnya Tuhan itu baik. Pemeliharaannya itu pasti dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terpenting kalau saya dan saudara ada orang Kristen kok kehidupannya itu sakjane bukan memelas ya, istilahnya kok di bawah itu perlu dipertanyakan bagaimana kehidupan keimanannya. Sesungguhnya Tuhan itu memelihara dengan luar biasa ketika kita mau mencukupkan apa yang didapat. Bisa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi ketika saya dan saudara mau taat, mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan itu bukan berarti saudara beribadah terus, bukan. Tetapi mari melakukan apa yang menjadi kebenarannya. Taat di situ. Nah, kiranya ini menjadi berkat bagi kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang hidup saudara. Percayalah, ketika saudara taat, ketika saudara setia, ketika saudara mau mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita pujikan ku kagum bermakna Engkau, Mas Ali. Kagum akan Tuhan sebelum saya membagikan pokok-pokok doa. Karena begitu luar biasa kasih Allah. Menjadikan kita kagum atas kebaikan. Indah tiada tandanya.
Dan kami percaya Tuhan, pada waktu yang tepat Tuhan punya cara dalam memelihara hidup kami. Kami sadar seringkali kami kecewa akan Tuhan dalam hidup kami, kecewa akan setiap permasalahan yang menimpa kami. Tetapi hari ini Tuhan boleh ingatkan kami untuk kami berpengharapan terus kepada Tuhan. Kami terus ini belajar taat. Kami ini terus belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan akan campur tangan di dalam setiap pergumulan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan berbagi kelompok, tetapi kita akan berdoa pribadi lepas pribadi sesuai dengan apa yang menjadi pokok doa yang saudara bawa dan pegang. Tolong didoakan. Saya minta doa untuk Pak Dalijo yang punggungnya sini sakit seperti itu. Tahu Bapak Dalijo? Bapak Dalijo ini yang waktu ibadah minggu kesaksian itu. Jadi itu pamannya Pak Cahyo. Nah itu. Tapi tadi pagi saya kunjungi ke sana. Dia katakan, sini saya Pak, sebelah kanan di sini bagian, bukan boyoe ya, bukan, tapi sini seperti itu sakit. Tapi kalau berjalannya dia bungkuk begini tidak sakit, tapi nanti kalau sudah tegak ini sakit seperti itu. Dia katakan, Pak, bagaimana saya harus berdoa? Seperti itu. Ya saya sampaikan, ya minta sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak minta untuk makan bagaimana? Ya dia bercerita. Terus kalau minta sembuh untuk punggung yang bagian sakit bagaimana? Ya Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon supaya sakit saya sembuh. Besok minggu bisa ke gereja. Ya berdoa begitu saja. Dia berdoa begitu. Lalu ya sudah. Terus gimana? Ya diulang aja. Disampaikan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Saya katakan seperti itu. Gitu saja ya Pak ya. Iya. Berdoa saja. Terus kok minta sama Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak kerjakan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Pasti Tuhan punya cara. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak. Saya sampaikan di situ. Mungkin memang itu pekerjaan iblis supaya Bapak tidak bergereja, supaya Bapak tidak datang kepada Tuhan. Toh Tuhan tidak menyembuhkan. Tidak apa-apa, tetap percaya sama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Nah, mau dukungan doanya juga untuk Pak siapa kemarinnya? Pak Hendarto. Tolong didoakan untuk kesembuhan kakinya supaya Tuhan juga kerjakan. Biarlah melalui apa yang terjadi ini bisa mengingatkan semuanya. Nah itu doakan juga untuk pemulihan Bu Ratno dan saudara-saudara kita yang lain, Bu Didi, Bu Darjo, syukur boleh setia hadir saat ini sudah datang kembali. Doakan untuk Bu Marto dan keluarga yang tentunya walaupun kesiapan hatinya ditinggal seperti itu, tapi ternyata juga secara manusia masih ada rasa. Tolong didoakan itu, dan juga doakan untuk gereja kita khususnya dalam proses untuk membangun, proses untuk renovasi. Apa yang Tuhan kerjakan saja, kita berdoa supaya kita diberikan iman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang perlu didoakan. Kita patut bersyukur karena Bu Alin sudah melahirkan putrinya
yang didoakan bersama-sama itu berkat Tuhan, dan kita terus berdoa untuk bertumbuh berkembang gereja kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa, Allah kuasa.
bersyukur kami naikkan kepada-Mu, ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang sungguh baik, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur itu semua karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus memohon belas kasih Tuhan untuk memberikan kami kekuatan untuk belajar setia, untuk belajar taat, untuk belajar mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami menyerahkan setiap pergumulan doa kami di dalam tangan kasih-Mu. Sekiranya Kau menyediakan telinga-Mu untuk mendengar setiap doa kami, mendengar setiap seruan kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami hikmat kebijakan daripada Tuhan, sehingga kami memahami, mengerti setiap rancangan-rancangan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti waktu Tuhan yang tepat, sehingga kami boleh berhati bijaksana, menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Bapak, kami menyerahkan perjalanan kepulangan kami, kami menyerahkan ibadah persekutuan kami dan tangan kasih-Mu. Dari awal pertandingan akhirnya, biarlah setiap rangkaian ibadah ini, persekutuan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan saat ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, jikalau semuanya kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kiranya Tuhan akan tolong kami, antar pulang kami sampai di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang seapapun. Dan bila Tuhan pertemukan kami di lain kesempatan dengan damai sukacita yang damai sejahtera yang di dalam Tuhan Yesus, lebih yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payahmu, apapun yang kau pergumulkan saat ini. Tuhan akan memberkatimu. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat malam. Kita ada persembahan ya. Persembahan.